bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa memberikan kami hikmat pengertian di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu kami hidup seturut firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya selalu memiliki arah tujuan hidup yang sama, yaitu mereka ingin mencapai kesuksesan hidup dunia yang bisa mereka nikmati selama mereka hidup di dunia ini.
Nah, karena arah tujuan hidupnya hanyalah mencapai kesuksesan hidup di dunia ini, maka hampir semua orang berlomba-lomba untuk mencapai akan hal itu, ya, demi kenikmatan hidup dunia. Dan mereka hampir-hampir tidak lagi menyadari bahwa semua kesuksesan dan kenikmatan dunia ini hanya sementara. Nah, tetapi itulah cara hidup dunia. Dan kita bisa melihat itu sampai saat ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan orang percaya, akibat dari cara hidup seperti dunia inilah, maka ada begitu banyak orang percaya yang juga tidak menyadari arah tujuan hidup mereka yang sesungguhnya. Saudaraku, keadaan hidup seperti ini juga sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Lukas 17, kalau kita baca ayat 26-27, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, saudaraku, ini artinya sekalipun saat itu firman Tuhan juga sudah disampaikan, tetapi manusia saat itu pada umumnya mereka juga tidak tertarik dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan itu. Buktinya apa? Bahwa firman Tuhan sudah disampaikan saat itu. Nah, kalau kita melihat 2 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan begini, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudaraku, perhatikan itu. Nuh saat itu juga menyampaikan kebenaran. Artinya Nuh menyampaikan juga firman Tuhan, tetapi orang-orang saat itu tidak tertarik dengan apa yang Nuh sampaikan, dengan kebenaran yang Nuh sampaikan. Mereka tidak tertarik. Mereka lebih tertarik untuk menikmati dunia dengan segala kesenangannya saat itu. Pada akhirnya Tuhan menghukum orang-orang yang fasik ini dengan air bah, dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejadian seperti itu bukan saja terjadi di zaman Nuh, tetapi juga terjadi di zaman Lot. Kalau kita melihat kembali Lukas 17 mulai ayat 28 sampai ayat 30, firman Tuhan katakan, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa arah tujuan hidup manusia pada umumnya hanyalah berjuang untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan hidup dunia yang bisa mereka nikmati saat mereka masih hidup di dunia ini. Kalau dulu itu sudah terjadi, sekarang pun terjadi hal yang demikian. Saat ini ada begitu banyak orang percaya pun yang terjebak dalam cara hidup seperti ini, saudaraku. Dan mereka tidak lagi berpikir bahwa arah tujuan hidup yang sesungguhnya bagi orang percaya itu bukan dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi Tuhan dan kerajaannya. Inilah arah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Inilah maksud dari penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, persoalannya adalah banyak orang percaya saat ini yang sudah terlanjur terperangkap dalam pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Di mana saat ini yang diajarkan adalah kalau percaya kepada Tuhan Yesus berarti pasti diberkati,
pasti sukses, sakit pasti disembuhkan, yang punya persoalan dengan masalah ekonomi pasti dipulihkan, usaha tidak akan bangkrut, dan kalaupun nanti mati pasti masuk surga. Pengajaran seperti inilah yang disukai, yang digemari oleh banyak orang percaya saat ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari kalau ada pengajaran seperti ini. Inilah yang seringkali saya katakan sebagai penyesatan terselubung yang tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya atau orang Kristen. Pengajaran seperti inilah yang membuat ada begitu banyak orang percaya hanya mau memanfaatkan kuasa Tuhan demi kesuksesan hidup dunia, demi kenikmatan hidup dunia. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa memenuhi semua keinginan hati mereka untuk menikmati dunia ini dengan hawa nafsu diri mereka sendiri. Saudaraku, kenapa saya katakan ini merupakan penyesatan terselubung? Ingat firman Tuhan katakan penyesatan itu pasti ada. Tuhan Yesus sendiri katakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Kalau kita melihat Lukas 17 ayat 1, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, saudaraku, saya mengatakan bahwa pengajaran-pengajaran seperti itu adalah merupakan penyesatan terselubung. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah seperti yang ditulis di dalam Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita juga bisa melihat Tuhan Yesus menolak dengan keras semua yang ditawarkan oleh iblis, termasuk kerajaan dunia ini dengan kemegahannya. Itu nanti saudara bisa baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi kalau kita melihat pengajaran Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan kita untuk mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus sadar arah tujuan hidup orang percaya yang sesungguhnya itu seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya, saudaraku, bukan yang lain, bukan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus sadar mulai sekarang sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, memberkati kehidupan kami saat ini, kekal hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami, dan setiap berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.